Halaman berapa? 37. Summa ansha'nahu, kemudian kami jadikan dia khalqan akhar, sebagai makhluk lain. Dijadikan makhluk lain. Fatabarakallah ahsanal khaliqin. Maha berkah Allah sebagai pencipta yang paling baik. Ini khalaqa, ja'ala, ansha'a, fatara. Ini harus diwaspadai. Kalau yang tadinya tidak ada sama sekali lalu menjadi ada, itu fatirus samawati wal ardh. Enggak ada ahsanul fatirin, enggak. Adanya ahsanul khaliqin. Al-khalqu al-awwal musyarak. Penciptaan pertama adalah musyarak. Penciptaan pertama adalah bareng-bareng. Semuanya adalah penciptaan awalnya sama. Wa hadzal khalqu mufradun. Penciptaan ini adalah mufrad, tunggal, satu. Yufriduhu an ikhwanihi, dibedakan dari lain-lainnya. Wa abna jinsihi, dan anak-anak saudaranya. Min bani Adam, dari bani Adam. Statusnya pertama, dia sebagai manusia. Manusia biasa seperti kamu, seperti kita semuanya manusia. Lalu diciptakan makhluk yang lain. Artinya sudah berbeda dari manusia biasa. Yughayyiru ma'nahul awal, yang membedakan dari makna penciptaan yang pertama. Yubaddiluhu, dan diganti. Yusayyiru aliyahu safilahu, dibalik ya. Wes, mananya diijabah, dikabur. Yusayyiru rubbaniyan ruhaniyan. Ya, dari manusia biasa seperti kita lalu dirubah menjadi makhluk rubbani. Menjadi makhluk rohani. Yadiqu qalbuhu an ru'yatil khalq. Hatinya merasa sempit melihat makhluk, alias blikiang dalam sirako. Kadergannya mangit kabeh kini ya. Membosankan. Wa yansaddu babu sirrihi anil khalqi, dan pintu rahasianya tertutup untuk semua orang, karena dia diciptakan secara spesial, ya, namanya special edition, dan bahkan special and limited edition, terbatas, tidak semua orang. Yusawwiru lahu ad-dunya wal akhirah wal jannah wal nar wa jami' al makhluqat wal akwan syai'an wahidan. Dilukiskan untuk dia baik dunia, akhirat, surga, neraka, dan semua makhluk dan alam semesta adalah sama, sesuatu yang sama. Tidak ada yang beda, sampai batu kali dengan berlian sama.
Besi dengan emas sama-sama logamnya. Berlian batu. Batu kali sama batunya. Sehari ini Bitarmi pada batunya. Ang Sarip Alandelon pada pada lanang semua sama. Artinya apa sama ini? Tidak ada artinya. Tidak memberi nilai apapun, semuanya sama. Rezeki belai pada, sehat sakit pada, sugih melarat pada, surga neraka pada. Syai'an wahidan. Thumma yusallimu dzalika syai'a ila yadi sirrihi. Kemudian menyerahkan semua itu, sesuatu itu diserahkan ila yadi sirrihi, kepada tangan sirnya, pada kekuasaan sirnya. Sir itu rahasia. Rahasia itu adanya di dalam palung hati. Sir itu adalah palung hati. Fayab tali'uhu, dilengkapi. Semuanya itu telah semuanya. Wala yatabayyanu lahu, dan tidak ada perbedaan bagi dia. Semuanya sama. Neraka, surga pada. Sugih melarat, yadharu fihi au yudhiru fihi al-qudrata. Allah menampakkan kepada di situ akan kekuasaannya. Kama azharaha fi 'asa Musa alaihi salam, seperti Allah menampakkannya kekuasaannya itu pada tongkatnya Nabi Musa. Subhana man yuzhiru qudratahu kaifama yuridu. Kaifama aja nih. Terhapus tulisannya kaifama. Bagaimanapun. Nggak jelas tulisannya kan? Ya. Jelas nggak tulisannya? Kaifama. Kalau yang fotokopian nggak jelas, kalau yang asli nggak tahu dah. Kaifama yurid, bagaimanapun dia berkehendak. Ala yadi man yurid, di tangan siapapun yang dia kehendaki. Bagaimanapun, kepada siapapun dan kapanpun. Bala'at 'asa Musa ahmalan katsiratan minal hibal. Tongkat Nabi Musa menelan berpuluh-puluh kilo, mungkin kintalan lah, minal hibal, dari tambang-tambangnya tukang sihir yang dilemparkan di hadapan Firaun dan menjadi ular. Oleh tongkatnya Nabi Musa itu ular-ular tukang sihir ditelan semuanya. Blang maning, leg maning, blang maning, leg maning. Dan akhirnya tambang itu tukang sihir mana? Hilang. Dimakan apa? Dimakan tongkat tadi. Tongkat yang bisa menjadi ular besar. Tambang-tambang itu jadi ular kecil, dimakani semuanya. Kalau itu sihir, ya akan kembali menjadi tambang. Ini tambangnya hilang. Dari dimakan beneran kan? Wa ghairaha, dan lain-lainnya minal asya, dari segala sesuatu. Walam tataghayyar batnuha, tapi perut ular yang berasal dari tongkat Nabi Musa itu perutnya tetap nggak gendut-gendut, tetap aja gitu, leg gitu.
aradal haqqu azza wa jalla an yu'limahum. Allah ingin memberitahukan kepada mereka anna dzalika qudratun la hikmatun. Itu adalah kekuasaan Tuhan, bukan kesaktian. Bukan hikmah, tapi adalah kekuasaan Tuhan. Bukan sulap-sulapan, bukan sihir-sihiran, dan bukan hikmah. Bukan dukun-dukunan, bukan. Itu kekuasaan Tuhan. Li'anna ma fa'alahu as-saharatu, karena apa yang dilakukan oleh para tukang sihir fi dzalikal yaum, pada saat itu, kana hikmatan, adalah hikmah, ilmu sihir yang dilakukan oleh tukang sihir itu adalah hikmah. Oh iya, mumpung kelingan, ini mana aja buat minta ntar untuk hari Sabtu yang akan datang, malam Sabtu yang akan datang, bawa duit yang banyak ya. Kita lagi bantu madrasah yang ada di Blok Pule di situ, lagi dibangun sekarang, yang nekuni Pak Jaidi itu. Ya, Makam Benu. Kita semuanya bantu, semuanya gotong royong. Karena madrasah ini numpang di balai desa diusir, numpang di SD diusir, numpang masjid diusir, masa bubar. Masalahnya bukan apa-apa, bukan tidak boleh anak-anak MD masa dinia ya numpang di SD ya, kursinya kan molak-malik. Saya sing di sekolah kan mekal begini. Jadi ya jangan sampai bubar lah. Mumpung mereka lagi semangat nitipkan Al-Quran sama anak-anak. Jadi kita bantu. Jadi kita bantu gotong royong aja deh, sekuasanya. Tapi saya minta sebanyak. Haji Ahmad 1 juta, apa enggak? Iya, ya. Terus sama dengan Haji Sulaiman 500.000 boleh untuk madrasah ya. Ya. Batas sudah ada, bersih sudah ada. Nah, tinggal yang lain-lainnya, tukang gitu. Ya terserah lah. Yang penting ya buat sanggup kita lah, buat bekal. Kalau Anda yakin bahwa nanti akan ada perjalanan panjang, ya bekalnya lumayan lah. Ya bawa banyak ya, Mas Depan ya. Mas Harip, perlu boleh. Apa cang? Sabtu depan gitu, nanti kita minta infak buat madrasah gitu. Mana tadi ngomong dengan itu? Hikmatan wahandasatan, hanya teknik kok. Yang namanya magic di TV itu teknik aja kok. Bolak-balik. Padahal telurnya dimasukkan ke baju sini kok. Ya kan. Keluar sapu tangan dibalik terus jadi burung gitu. Itu teknik aja kok. Ya curi mata aja tuh mah. Itu sifatnya begitu. Wa ma dhahara fi 'asa Musa alaihissalam, tetapi yang tampak pada tongkatnya Nabi Musa kana qudratan, itu adalah kekuasaan Allah. Jadi beda dengan hikmah dengan kekuasaan lain. Bisa saja orang dibakar tidak hangus. Ya karena orang itu dipolesi dengan zat kimia yang bisa menahan panas. Itu teknik saja. Atau juga apinya api-apian gitu.
Kamu matanya dibohong-bohongin aja. Atau mungkin kalau dia memang punya kesaktian, ya mungkin dipeluk sama jinnya kan gitu, sehingga nggak terbakar. Kalau Nabi Nabi Ibrahim memang apinya menjadi dingin. Untuk Nabi Ibrahim, dengar nggak? Kayu terbakar nggak? Tapi untuk Nabi Ibrahim api itu menjadi dingin. Di situ letaknya kemukjizatan itu beda dengan kesaktian. Dan mukjizat itu tidak diminta. Para nabi tidak pernah berharap pengen sakti, enggak kok. Mukjizat itu diturunkan pada saat-saat yang sangat mendesak sekali. Itu. Jadi beda. Kalau Nabi Musa memukul tongkat di lautan terbelah, itu. Atau ada orang yang bisa berjalan di atas air, itu mah yang sakti jinnya, yang mapah dia. Kalau Nabi Musa mah ya memang airnya membeku, membelah. Itu beda. Jadi dibedakan kesaktian dengan mukjizat. Maka tongkat Nabi Musa itu bukan sihir, karena ular-ular yang dimakan itu hilang. Kharaqa adatan wa mu'jizatan, menembus segala adat dan segala kesaktian. Walihadza qala amirus saharati, untuk itulah maka pemimpin sihir itu berkata di wahidin min ashabihi, terhadap salah satu sahabatnya mengatakan, undur ila Musa fi ayyi halatin huwa, itu lihat Musa bagaimana keadaan dia, lihat faqala lahu qad taghayyara launuhu, warnanya berubah. Nabi Musa itu tongkatnya dilempar jadi ular, tangannya kalau dimasukkan kemana? Ke tiak sini. Jaib itu bukan kantong ya, ketiak ini jaibnya. Jadi jaib itu selempetan lah. Jadi diantara buah dada perempuan, kopek, loro. Nah itu kan di tengahnya ada belahan tuh. Nah itu namanya ila juyubihna. Wadribna bikhumurihinna ila juyubihinna, kepada selapan buah dadanya itu. Jadi jangan sampai buah dadanya kelihatan orang, karena itu bisa merangsang. Kalau Nabi Musa wadmum yadaka ila jaibika, artinya di ketiaknya begini. Bahasa Arabnya jaib pun kantong, ini bahasa Arab modern tuh mah. Ya, dompet itu mah. Oh ya. Faqala laqad taghayyara launuhu wal 'asa ta'malu 'amalaha, telah berubah dan tongkatnya bekerja seperti apa yang dia kerjakan. Faqala hadzan min fi'lillah, ini adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan Musa, bukan teknik, bukan sulap-sulapan, bukan sihir, tapi ini betul-betul perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. La min fi'lihi fa inna sahira la yakhafu min sihrihi, karena seorang penyihir itu tidak merasa takut dengan sihirnya.
wasani'u la yakhafu min sun'atihi. Ya, seorang pencipta tidak akan takut terhadap ciptaannya. Kalau Nabi Musa juga ketakutan. Itulah tuh. Iya, saking hebatnya. Panik kan musuh itu. Kalau tukang sihir mah yang enggak, yang dia tahu kok. Nabi Musa begitu ularnya tongkatnya dilemparkan jadi ular di gunung Tursina, takut nggak dia? Takut. Tangannya masukkan dia ketiak, bukol, bercahaya putih cemerlang. Takut dia, ngeri. Kalau sulap-sulapannya enggak dong. Akibat dari itulah summa amana wa tabi'ahu ashabuhu. Pemimpin sihir itu beriman kepada Allah, amanna bi rabbi Musa wa Harun. Dan teman-temannya mengikuti. Oleh karena tukang sihir itu percaya kepada Nabi Musa, dan Fir'aun tadinya mengandalkan tukang sihir itu untuk mengalahkan Nabi Musa, ternyata tukang sihirnya malah bergabung percaya kepada Nabi Musa. Fir'aun marah dan akhirnya mereka dibunuh dengan disilang min khilaf, potong kaki tangan, potong kaki tangan kiri. Kalau yang dipotong tangan kiri, kenapa dibikin silang gitu? Supaya nggak bisa pakai tongkat. Kalau kanan dan kanan dipotong bisa pakai tongkat. Atau kiri, tangan kiri kaki kiri itu bisa pakai tongkat. Nah kalau disilang nggak bisa pakai tongkat. Ingin menyiksa sampai sepedih-pedihnya Nabi Musa. Nabi Musa, Fir'aun melihat tukang sihir masuk Islam. Kenapa Fir'aun tidak berpikir sejenak? Enggak. Bukan merasa kalah. Enggak ada urusan dengan kesaktian, enggak urusan dengan sihir. Yang penting aku kan Tuhan kamu tertinggi. Aku bisa menghidupkan kamu dan aku bisa mematikan kamu. Ini yang penting. Tak pati ini kan bisa lagi. Makanya kenapa kok Nabi Musa yang diutus jadi Rasul menghadapi Fir'aun? Bukan Nabi Harun saja yang pandai berorasi, yang berdiplomasi. Kok orang ngomongnya pelo, yang pogal gitu. Ya memang kalau seandainya kamu ngadep Fir'aun, kayak disentak lalu klenger siratnya. Jadi artinya Fir'aun ini sangat berwibawa sekali dengan segala kekuasaannya. Jadi ya Nabi Musa lah orang yang dipilih oleh Allah, karena kalau orang yang jiwanya lemah harus ngelempuruk. Itulah. Jadi kekurangan di lidahnya yang cedal itu ya nggak ada masalah. Salah satu nabi yang punya cacat fisik ya Nabi Musa itu. Kalau yang lain nabi-nabi semua sempurna. Paling gagah pada zamannya lah, paling ganteng. Dan tidak mungkin ada nabi cacat itu. Dan tidak mungkin nabi punya cacat fisik yang membuat orang menjadi jijik, nggak mungkin dong. Makanya saya garis bawahi, siapa nabi yang sakit? Nabi Ayub. Ini ceritanya kan dilebih-lebih kan. Belatung, ya ulat. Jadi kalau mau sembahyang diambilin belatungnya di piring, terus sembahyang taruh lagi, bareng-bareng mangan beja konon. Beli nganter kita mah. Ngelihat borok jijik nggak? Nggak mungkin dong seorang Rasul menjijikkan.
Iya kan? Jadi kata saya kalau mau menyanjung ya jangan berlebih-lebihan lah. Ya sanjunglah sabar ya sabar gitu, tapi jangan sampai cerita borok seujur badan sampai keluar belatungnya sih gimana. Non tinggal baru kalau kulit mana borok aja. Kali belatung kan mangan daging or. Iya. Ya sabar. Masania syaitan. Ya disentuh setan begitu. Ini Nabi Musa itu dicipta oleh Allah secara khusus. Dan di setiap zaman itu ada orang-orang yang dicipta khusus. Di setiap zaman, di setiap tempat. Yang nanti fungsinya untuk membimbing mereka. Dan ini doa-doa para nabi juga Allah ma'at minhum rasulam minhum ya, rasulam minhum didoakan ya Allah mereka diangkat seorang rasul mereka yatlu alaihimul kitab wal hikmata wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Itu selalu ada gitu. Ya sampai sekarang juga ada, cuman statusnya kan bukan nabi, bukan rasul. Ya. Itu selalu ada. Yang disebut dengan maqam rabbani. Maqam rabbani itu orang yang sudah jiwanya ketuhanan, ya artinya orang yang sudah dalam Yahudi namanya Rabbi. Rabbi itu ya pendeta-pendeta Yahudi lah. Pastor, pendeta, mung ya. Kemudian apalagi kiai. Apalagi kalau di Hindu apa namanya? Biksu dan sebagainya. Itu makam-makam rabbani. Dan ruhani. Ya artinya bahwa dia sudah cara melihatnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, cara menilai berbeda. Sama sekali berbeda dengan apa yang kita pikirkan ini. Ya, semuanya adalah sama. Jadi kalau kamu masih melihat berlian beda dengan batu kali, ya berarti masih makom biasa sih makin. Ya gulam mata taqumu minal hikmati ilal qudrati. Kapan kamu akan meninggalkan hikmah menuju kepada kudrah? Kapan kamu akan meninggalkan kesaktian kamu menantikan kemujizatan yang sesungguhnya? Kapan? Atau masih sibuk dengan kesaktian itu? Orang yang paling sakti itu ialah ketika tangan kosong, masuk kantong kosong, begitu dibuka kosong. Itu yang paling sakti. Itu namanya qudratullah. Asli itu mah. Kalau tangan kosong, masuk kantong kosong, kemudian dibuka ada berliannya, bohong berarti. Itu main-main. Iya dong. Ya kan nggak ada berlian tuh. Kok jadi ada berlian? Kan berarti main-main. Jadi yang sakti yang itu. Siapa yang jinakan dengan sok? Sok masukkan tangan kamu dikotong. Masukkan tanganmu ke kantong kamu. Kemudian buka, ada apa? Ya udah kamu sakti. Ya. Jadi ya menunggu kekuasaan Allah saja lah, enggak usah sakti-saktian, serahkan kepada kekuasaan Allah saja. Mata yusiluka amaluka bil hikmati ila qudratillahi azza wa jalla. Kapan
perbuatanmu itu akan menghantarkan kamu dari hikmah kepada kudrah. Mata yusiluka li khalasika fi amalika ila babi qurbika min rabbika azza wa jalla. Kapan keselamatanmu itu, keikhlasanmu itu, dalam amal-amalmu itu akan bisa menghantarkan kamu kepada pintu kedekatanmu kepada Tuhanmu azza wa jalla. Kapan kira-kira ketulusanmu dalam beribadah ini, kapan bisa menghantarkan kamu kepada kepada pintu kedekatan Allah? Kapan ibadahmu selama ini yang bisa mengantarkan kamu menjadi dekat dengan Allah? Ternyata aulia mumpat ke pesingireng, tapi tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Ya kenapa? Sedekah sering, tapi juga tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak menyebabkan kita menjadi kekasih Allah, menjadi al-muqarrabun. Kenapa? Kapan? Ini kan suatu pertanyaan, bahwa kapan kira-kira amalmu itu bisa mendekatkan diri kamu kepada Allah. Mata turika syamsul ma'rifati wujuha qulubil awami wal khawasi. Kapan matahari kemakrifatan akan memperlihatkan kepada kamu bentuk-bentuk hati orang awam, wajah-wajah hati orang awam dan orang khusus. Kapan kamu bisa membaca hati orang? Matahari kemakrifatan itu kapan bisa membuat kamu bisa membaca hati orang? Boro-boro baca hati, dikasih isyarat nggak paham, diplototi malah nanya ada apa katanya. Ya kudu ditampak aja. Iya, blow on tuh teman banget gitu. Anak apa aja melotot sih, tertampak sih lah. Iya, ya jadi sebetulnya begini, membaca hati sebetulnya begini. Saya akan mengatakan begini, jangan digeneralisir, kan itu berbeda. Ketika ada orang datang ke rumah saya, dia mengatakan bahwa satunggil Pak Kiai kula niki badhe silaturahmi, nggih kesuwun. Nomor kalian nyewun barokah. Jadi kita ora duwe. Lamun anaga perlu dewek. Otak kenang sira ora. Nomor telune stop paham. Sira gar paning Taiwan. Jaluk sambil majikan eman ora? Iya. Apa nih? Apa ini termasuk syumusul ma'rifah? Bisa membaca hati orang? Tidak, bukan. Ini dari jam terbang lama aja kok. Bukan membaca hati orang, jam terbang lama. TKW juga kalau dulunya pernah mau berangkat lagi, ex Saudi, ya ketangguhan kan. Ya, ngomongnya kayak Arab-Araban orang. Iya kan? Terus di tangannya pakai hana sininya ini apa pacar itu. Iya, itu dari pengalaman panjang. Ketika orang datang, jauh paham. Laki ini sih lagi kanjingan ke Wangwung. Dari mana saya tahunya? Matanya ojil lagi. Iya. Datang lagi, wis urung, lagi diutang akeh sira iya. Karena matanya suram.
Paham nggak? Jadi itu membaca body language. Itu ini masih ilmu ini mah. Belum kesaktian, masih keilmuan bahwa dalam psikotes itu kan menguji IQ seseorang, kecerdasan seseorang. Itu teorinya berbagai macam cara ya. Teori yang paling umum dipakai oleh orang itu untuk tes IQ itu pakai Raymond Benny teorinya. Itu sudah sarjana Perancis yang merumuskan teori menggali untuk mengetahui bagaimana tingkat kecerdasan seseorang. Caranya yaitu umur akal dengan umur tahun, umur akal per umur tahun dikalikan 100. Nah, itulah makanya kalau umur akalnya 6 tahun, ukur umur tahunnya 6 tahun juga, artinya dia anak umur 6 tahun. Dikasih pertanyaan untuk umur 6 tahun yang sudah jadi standar. Dia bisa menjawab semua. Begitu pertanyaan umur 7 tahun dia nggak bisa. Berarti 100 per 100 kali 100. Berarti IQ-nya 100. Kalau umurnya 6 tahun, bisa menjawab pertanyaan umur 5 tahun, tetapi begitu dikasih pertanyaan yang untuk umur 6 tahun nggak bisa, berarti 5 per 6 kali 100, berarti rada bodoh. Paham bikin? Iya. Kalau dia umurnya 6 tahun, dia bisa menjawab pertanyaan anak umur 10 tahun. Jadi sama dengan 10 per 6 kali sinus enggak? Nah, begitu rumusnya. Itu cara begitu, bagi saya mah nggak usah lama-lama. Saya mah 5 menit saja bisa mengukur kok. Ya, nggak usah berjam-jam. 10 menit saja, yuk ngobrol. Bagian ngalur apa ngobrolnya. Langsung ketangguhan goblok ya katon gobloknya, pinter katon pinter. Oh, itu ada setel khusus, ada install khusus, man. Ada instalasi khususnya itu. Ya, memang diinstal oleh Allahnya berbeda. Ya, ada program khusus yang dimasukkan dalam dirinya itu. Itu nggak bisa dicari tuh, memang pemberian Allah. Iya. Tapi kalau ilmu gini kan bisa dicari. Jadi artinya bahwa ketika saya tanya cari jam 10 nenek, kok sekarang jam 12 baru datang, saya tunggu dari tadi. Kulan ini kesmas dingin. Sing sakit apa? Anaknya kula. Sakit apa? Mbu jadi dokter kudu operasi. Beli tamat SD niki. Paham begini ya? Body language. Ya. Bahasa body orang sih menampilkan perwatakan seseorang. Bagaimana cara orang berjalan, cara makan, cara melihat, cara bertanya, cara orang ngomong aja ketahuan kok. Suatu ketika ada tamu nunggu di depan, sayanya lagi kurang enak badan gitu, lagi tidur. Rupanya nggak keluar, akhirnya nanya sama Satarsono tuh, begini anak lagi serat. Waran kian sira, tuh yang duit beli jokon. Ini kata Tarsono, dijawab, kian kita mau yang duit bang. Bakal kerja mangga nongol ini beliau balik ya los. Ya ada orang yang tega berkata begitu tuh. Itu apa artinya? Bisa dibaca nggak? Bisa. Dan pogal, saundakin mah. Bukan pogal, brutal.